Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Anissa Ana, calon guru penggerak angkatan ke-9 SMK Negeri 1 Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Menurut KHD, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya sekedar transfer materi pembelajaran. Yang penting target materi tuntas. Ketuntasan dalam penyampaian materi lebih utama dibandingkan memahami karakteristik murid. Karena saya hanya melihat nilai dari satu aspek saja, yaitu kognitif. Jika nilai murid saya sudah mencapai KKM, maka saya anggap pembelajaran ini sudah berhasil. Sehingga saya masih sering memperlakukan murid sebagai objek pembelajaran, di mana ini membuat saya kadang merasa nyaman menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru. Dalam pembelajaran, kadang saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham atau tidak. Yang penting, ketercapaian materi semua sudah dilewati. Kadang, saya hanya menyuruh murid untuk mencatat pembahasan dari jawaban yang benar. Sesekali saya sering mengeluh dan merasa gagal jika banyak murid yang tidak lekas memahami materi atau tidak tuntas setelah asesmen atau evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini ada yang kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, mulai dari aspek kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Saya harus bisa menempatkan murid sebagai subjek pembelajaran, agar mereka mempunyai kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi dengan menggunakan berbagai macam media pembelajaran. Saya harus bisa menjadi guru yang ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Saya harus bisa mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Saya harus memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan di kelas antara lain sebagai berikut. Saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center, menerapkan pembelajaran abad 21 dengan berpikir kritis, kreatif,
komunikasi dan kolaborasi, berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada seorang siswa karena mereka berhak atas kebebasan dalam belajar. Selain itu, saya harus bisa mengenali karakter dan latar belakang mereka dengan cara menjalin komunikasi yang baik antara murid dan juga orang tua. Saya harus bisa menjadikan pembelajaran tidak lagi menuntut, akan tetapi menuntun. Karena seorang guru harus bisa menuntun murid menjadi lebih baik, berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid, baik perkataan dan perbuatan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Salam guru penggerak, tetap bahagia Bapak Ibu. Tetap semangat untuk berproses menuju lebih baik bersama murid-murid kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.